kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kali ini bertemu lagi di Eduzi, yang mana dengan tagline mari berbagi sejak dini. Nah, perkenalkan nama saya Auzilatul Rahmah sebagai host di Eduzi kali ini, dan saya di sini bukan sendiri. Saya ditemani oleh Ustadz Agus Solahuddin. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Unzil. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Kita akhirnya bisa bertemu lagi di agenda yang sangat ditunggu-tunggu barangkali ya, EduZ ini. Silakan. Di tema kali ini tentunya kita tidak kalah asik dengan tema sebelumnya, yang mana tema sebelumnya yaitu meneladani hidup ala Rasulullah. Nah, di tema ini kita juga membahas tentang menghiasi pribadi dengan berbaik sangka dan beramal soleh. Nah, bagaimana di sini beramal soleh itu kebalikan dari amal sayyi'ah. Nah, dari amal soleh ini di dalam firman Allah Quran surat Al-Asr ayat 2-3 yang mana dijelaskan sesungguhnya manusia berada dalam kerugian kecuali 4 hal. Yang pertama, ada beriman kepada Allah. Yang kedua, beramal soleh atau amal kebajikan. Dan yang ketiga, saling menasihati untuk kebenaran. Dan yang keempat, saling menasihati untuk kesabaran. Nah, dari tema kali ini, bagaimana menurut Ustadz Agus tentang menghiasi pribadi dengan berbaik sangka dan beramal soleh? Terima kasih Mbak Unzil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik yang pada kesempatan pagi hari ini barangkali mengikuti acara EduZ kita. Ini merupakan satu acara yang digagas oleh Badan Amil Zakat Kabupaten Bojonegoro yang luar biasa, yang sudah secara rutin kita laksanakan. Jadi kalau kita ini membaca ayat Al-Quran, kita akan banyak menemukan betapa iman itu digandengkan dan disejajarkan dengan amal soleh. Yang pertama, kita akan menemukan alladzina amanu wa amilus sholihat. Jadi orang yang beriman dan juga beramal soleh. Karena iman dan amal soleh ini definisi paling sederhana daripada takwa, Mbak Unzil. Jadi mungkin adik-adik ini kadang bertanya, takwa itu apa sih? Takwa itu ya beriman dan beramal soleh. Karena memang implementasi iman itu harus memiliki amal soleh. Nah, amal soleh ini kan macam-macam. Ada amal soleh itu kaitannya dengan haknya Allah, Tuhan kita, dan kita sebagai seorang hamba, makhluk yang diciptakan oleh Allah. Ada amal soleh itu yang kaitannya dengan hakul adami, yaitu antara kita dengan sesama manusia. Kemudian ada amal soleh itu yang kaitannya dengan lingkungan, sehingga cakupan daripada amal soleh ini bisa luas sekali. Maka kalau misalkan ada yang bertanya, definisi paling mudah takwa itu apa sih? Takwa itu ya baik sama Allah, baik dengan sesama manusia, kemudian juga baik dengan alam semesta. Ya, kalau baik dengan Allah berarti maksudnya apa? Kita memenuhi hak-hak kita sebagai seorang hamba. Apa yang sudah diwajibkan oleh Allah kita laksanakan, termasuk kita melaksanakan sholat, melaksanakan zakat, kita melaksanakan ibadah haji. Kemudian apa yang dilarang oleh Allah kita tinggalkan. Misalkan yang dilarang itu berjudi, minum khamr, berzina, dan lain sebagainya, itu adalah sesuatu yang dilarang oleh Allah. Nah, ini cara kita untuk berbuat baik kepada Allah, meskipun sebenarnya Allah tidak butuh akan perbuatan baik kita, amal soleh kita ini Allah nggak butuh. Karena apa? Karena sejatinya kita ini yang butuh kepada Allah. Saat kita ini melakukan amal soleh, maka kemanfaatannya sebenarnya kembali kepada kita, karena kita diberikan pahala oleh Allah. Nah, amal soleh yang selanjutnya itu bagaimana kita berbuat baik kepada sesama manusia.
yang wa amilu sholihat tadi. Di dalam banyak sekali hadis kita akan menemukan bahwa orang yang paling baik itu dan paling dicintai oleh Allah itu adalah anfa'un nas linnas, yang bisa memberikan kemanfaatan kepada manusia. Bahkan ini menjadi penyempurna iman kita. Karena begini, karena kita ini kan manusia, tubuh kita ini kan hanya seonggok jasad yang memang itu tiada arti kalau memang diri kita tidak kita hiasi dengan pribadi yang baik. Makanya seganteng apapun dia, secantik apapun dia, sekaya apapun dia, mungkin barangkali dia memiliki jabatan dan status sosial yang tinggi, dia seorang pejabat, dia seorang pengusaha yang sukses misalkan, itu tidak ada artinya kalau kita ini tidak menghiasi diri kita dengan amal soleh itu tadi. Sehingga begini, kita ini kan sering bercermin, kita setiap hari mungkin sebelum adik-adik ini berangkat sekolah bercermin, bersisir supaya kelihatan cakep, kelihatan cantik, kelihatan ganteng begitu ya. Kemudian yang cewek mungkin pakai bedak, yang cowok mungkin pakai baju yang rapi, pakai songkok atau pakai dasi atau pakai jas mungkin. Kita sering dan mungkin barangkali dalam satu hari itu kita bisa bercermin dan memperbaiki penampilan kita bisa beberapa kali. Coba Mbak Unzil ini misalkan, berapa kali dalam satu hari itu bercermin untuk memperbaiki penampilan, kan bisa jadi beberapa kali ya. Beberapa kali dalam satu hari kita bisa memperbaiki penampilan kita ini beberapa kali. Tetapi kita tidak pernah mencoba untuk berpikir bagaimana yang kita perbaiki saat kita bercermin itu, berpikir bagaimana yang kita perbaiki itu tidak hanya penampilan kita, tetapi apa yang ada di dalam diri kita, ya kan? Misalkan saat kita memandang mata kita, apakah mata itu sudah kita gunakan untuk melihat hal-hal yang baik dan terhindar dari hal-hal yang tidak baik? Saat kita melihat mulut kita di cermin itu, apakah kita pernah berpikir dan bertanya kepada diri kita sendiri, apakah mulut kita itu sudah digunakan untuk membaca ayat-ayat Al-Quran, digunakan untuk mengucapkan kata-kata yang baik, atau bahkan mungkin sebaliknya malah digunakan untuk membuli, ya kan? Mengatakan sesuatu yang tidak bermanfaat atau bahkan menyakiti orang lain, atau digunakan untuk mengadu domba, menipu dan lain sebagainya. Maka mulut kita itu yang seharusnya menjadi fasilitas untuk mengantarkan kita ke surga, tetapi ternyata mulut kita malah menghantarkan kita ke neraka. Saat kita melihat telinga kita, coba kita tanya pada diri sendiri, apakah telinga itu sudah kita manfaatkan untuk beribadah? Apakah telinga itu sudah kita gunakan untuk sesuatu yang baik? Atau jangan-jangan bahkan telinga itu kita gunakan untuk mendengarkan gosip, mendengarkan sesuatu yang tidak bermanfaat, misalkan begitu. Nah, selalu begitu saat melihat tangan kita, coba tangan kita bersihkan. Barangkali ya kalau yang cewek yang sudah dewasa itu bahkan pakai lulur supaya bersih gitu ya. Pernah nggak bertanya, tangan ini sudah saya manfaatkan untuk apa ya? Saya gunakan untuk kebaikan apa ya? Kan begitu. Itulah prinsipnya bagaimana kita menghiasi diri kita dengan amal soleh itu. Itu bagaimana kita setiap hari bertanya saat bercermin, tidak hanya memperbaiki penampilan, tapi apa yang ada di balik itu. Karena sebenarnya kan onggokan tubuh kita ini sejatinya hanya topeng belaka, karena intinya itu kan ada apa yang ada di dalam hati kita. Saat kita melihat dada kita ini, apa yang ada di dalam dada kita, ada hati kita. Bagaimana hati kita? Masihkah ada kesombongan? Masihkah ada kedengkian? Masihkah ada niat buruk yang akan kita lakukan kepada orang lain? Maka
Nabi itu bahkan pernah menyampaikan sampai begini, sesederhana itu untuk melakukan kebaikan gitu. Nabi pernah menyampaikan man asbaha, ya kan? Man asbaha la yanwi zulma falahu ka'ajri hajjatin mabrurah. Apa namanya? Man asbaha, barang siapa di pagi hari dia layan zulma, dia tidak berniat untuk melakukan keburukan sama sekali, ghufira lahu ma jara, maka dia akan diampuni dosa yang sudah kelewat. Artinya apa? Untuk melakukan sesuatu yang baik itu pagi hari kita bangun tidur, mata kita buka, saat itu kita nggak punya niat buruk pada orang lain, itu sudah sesuatu yang baik. Apalagi man asbaha wayanwi nusratal madlum wa qada'a hajatil muslim, misalkan barang siapa yang di pagi hari dia membuka mata sudah berniat untuk melakukan kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala haji mabrur. Ini kan sesuatu yang luar biasa yang diajarkan oleh Rasul kita Muhammad SAW. Bahkan kebaikan itu begitu sederhana, dalam artian sekecil apapun kebaikan itu akan berpahala. Sampai Rasul kita pernah menyampaikan, tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Senyum Anda di depan kawan Anda itu bernilai sedekah. Ya karena memang terkadang kita tidak menyadari saat kita tidak tersenyum, ternyata itu membuat teman kita bertanya-tanya, kenapa ya dia kok nggak tersenyum sama saya? Apa jangan-jangan dia benci sama saya? Kan begitu. Padahal barangkali dia sedang punya masalah, barangkali dia sedang gundah gulana terhadap satu persoalan yang sedang dihadapi. Makanya ini mengapa senyum itu bernilai sedekah, karena senyum itu sebenarnya belum tentu mudah. Di beberapa kasus tertentu senyum itu tidak mudah. Ada orang yang kemudian suatu ketika dia mendapatkan masalah, ternyata senyum itu juga tidak mudah. Saat dia tidak tersenyum, kemudian itu akan mengganggu pikiran orang lain yang barangkali merasa tidak nyaman. Kenapa ya dia tidak tersenyum? Apakah dia benci pada saya? Saya ada salah apa ya? Kan begitu misalkan. Nah ini mengapa senyum saja itu bisa bernilai sedekah. Inilah luar biasanya Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan senyum pun dikatakan oleh beliau sebagai sesuatu yang bernilai ibadah. Maka ini kan persoalan hati. Maksudnya begini, hati itu kan nggak ada yang bisa mengukur. Kalau ibarat kata itu bahasa Jawanya gelo itu kan nggak ada yang bisa menimbang. Yang bisa menimbang mangkel itu, yang bisa menimbang gelo itu kan hanya Allah. Sehingga kalau kita merasa bahwa kita ini digelakno orang lain bobotnya 1 kilo, terus kita semangat ingin membalas, menyakiti dia, ternyata bobot sakitnya dia itu 2 kilo, berarti kita yang zalim. Padahal sebelumnya kita berstatus sebagai mazlum, orang yang dizalimi kan, ya Mbak Uzilia. Sebelumnya kita disakiti, berarti kita mazlum, kita dizalimi, dan kita akan mendapatkan pahala. Ya kan? Tapi saat kita membalas itu, maka status itu menjadi berbalik. Kita bukan lagi menjadi seorang yang mazlum, tapi kita menjadi orang yang zalim karena menzalimi orang lain. Meskipun itu konteksnya adalah membalas kezaliman yang sama. Apalagi kalau memang bobot kezalimannya itu lebih besar. Dan kita ini persoalannya nggak bisa mengukur. Iya kan? Kita ini nggak bisa mengukur bobot mangkel hati itu kan nggak ada yang bisa mengukur. Saat kita sakit hati bobotnya 1 kilo. Saat kita membalas ternyata bobotnya 2 kilo. Siapa yang tahu? Kan kita kan nggak tahu. Nah, ini makanya saat kita dizalimi oleh orang lain, disakiti oleh orang lain, dan kita mampu memaafkan orang itu, maka sejatinya kita sedang diboloni Gusti Allah, kan begitu. Maka dulu ini ada kisah ini, ada yang sedang menyaksikan di rumah. Itu kan
Ada seorang ulama namanya Hasan Basri, ulama generasi tabi'in, ya kan? Ada pembantu beliau melaporkan, Kiai, ini tetangga Anda si A ini setiap hari menggunjing dan memfitnah Anda. Anda dikatain begini yang sebenarnya tidak Anda lakukan. Kemudian Hasan Basri mengatakan, kalau memang betul dia menggunjing saya, memfitnah saya, ngata-ngatain saya sesuatu yang tidak benar, maka kurma yang ada di belakang rumah 1 tahun itu ambil, berikan kepada dia. Berikan kepada dia. Si pembantu ini bingung, rupanya ini kok aneh. Tadi ini kan saya lapor kalau panjenengan itu digunjing, dikata-katai, difitnah, tapi kok malah panjenengan menyuruh saya untuk mengambil kurma untuk dikirimkan ke rumahnya orang yang menggunjing ini tadi. Apa yang dikatakan Hasan Basri? Hasan Basri ini kemudian mengatakan, afala uhsinu ila man ja'alallahu bijanibi. Apa tidak boleh saya hanya ingin berterima kasih kepada orang yang gara-gara dia sekarang saya menjadi boloni Gusti Allah. Karena memang orang itu kalau dizalimi dia menjadi Allah ada di pihak dia diboloni Gusti Allah, dia dicup-cup oleh Allah, misalkan begitu. Ilustrasinya begini, misalkan Mbak Unsil ini punya adik dua, punya 2 adik. Ini yang adiknya Mbak Unsil ini yang si A nukari si B nangis, misalkan begitu. Yang Mbak Unsil ibu cup-cup ya, yang dicup-cup yang mana? Yang B kan pasti, yang B yang dijahilin ini gitu. Nah kita juga begitu, ilustrasinya begitu. Saat orang itu dizalimi oleh orang lain dan dia mampu memaafkan orang itu, maka sejatinya dia itu sedang diboloni Gusti Allah. Nah, ini begitu. Makanya sebisa mungkin kita ini senantiasa berbuat baik. Nah, kaitannya lagi berbuat baik itu, maka salah satu perbuatan baik amal soleh yang harus kita miliki adalah berbaik sangka kepada orang lain. Gak hanya berbaik sangka pada Allah. Ini yang paling utama memang berbaik sangka pada Allah. Iya kan? Karena orang kalau tidak berbaik sangka kepada Allah, dia sama halnya dengan tidak menerima takdir kepastian yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi suatu saat terkena musibah, suatu saat diuji oleh Allah, berbaik sangka wujudnya seperti apa? Ya mungkin Allah sedang menguji dan menggembleng kita supaya akan menjadi pribadi yang lebih baik. Karena setiap kali ujian itu datang sebenarnya mendewasakan kita. Semakin kita banyak diuji, semakin kita banyak cepat untuk proses pendewasaan itu. Sama seperti anak-anak adik-adik yang saat ini kemudian mungkin menyaksikan adik-adik ada semester ada ujian kan, ada tes, ada ujian. Ujian itu tujuannya untuk apa? Setiap 6 bulan sekali atau 3 bulan sekali ada PH misalkan ya, ada ujian, ada semester. Itu tujuannya untuk mendewasakan kita, untuk supaya mengupgrade pengetahuan dan kemampuan kita, sebenarnya begitu. Sama halnya saat Allah itu memberikan ujian kepada kita, sejatinya maka Allah sedang ingin mengupgrade kita, ingin meningkatkan kualitas kita, sebenarnya begitu. Nah, bagaimana kalau kita berbaik sangka kepada sesama? Awalnya ini juga berbaik sangka kepada sesama itu senantiasa berhusnudzon. Misalkan ada orang melakukan sesuatu yang tampaknya mungkin itu kurang pas gitu ya. Ya jangan kemudian bersuudzon. Misalkan ada temennya tiba-tiba punya mobil, ada temennya tiba-tiba punya sepeda motor, atau ada temennya tiba-tiba punya handphone baru. Ini kalau mentalnya sudah mental berburuk sangka, dia punya handphone baru, punya uang dari mana dia? Apa jangan-jangan mencuri dia? Nah begitu, ini kalau sudah mental berburuk sangka, kan begitu. Nah ini mental berburuk sangka ini sangat merusak, karena itu awal dari sesuatu yang tidak baik. Dulu bahkan
iblis itu menolak sujud kepada Adam ketika diperintahkan oleh Allah itu karena apa? Karena dia berburuk sangka sebenarnya, berburuk sangka kepada Allah dan berburuk sangka kepada Nabi Adam juga, sehingga dia kemudian terpeleset dan menjadi makhluk yang paling dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, begitu kira-kira Bang Zil prolognya. Mungkin barangkali nanti ada pertanyaan bisa kita lanjutkan tanya jawabnya. Ada 2 penanya Ustaz dari anak-anak. Yang pertama, Assalamualaikum Kak, saya mau tanya nih, manfaatnya jika kita beramal soleh apa saja sih Kak? Manfaat beramal soleh banyak, karena kebaikan apapun yang kita lakukan, sekecil apapun itu sejatinya akan menjadi pengurang dosa. Ini yang pertama. Jadi sekali lagi, ini belum persoalan pahala yang akan kita peroleh, baik pahala itu di dunia maupun pahala di akhirat. Yang pertama tadi itu, sekecil apapun kebaikan kita, itu pasti akan menjadi pengurang dosa. Makanya perbuatan baik itu dianjurkan oleh Rasulullah Muhammad SAW untuk memperbanyak kebaikan, apalagi saat kita suatu ketika terpeleset melakukan sesuatu yang tidak baik, itu harus ditempel, harus disusul dengan kebaikan, harus ditutup dengan kebaikan-kebaikan. Jadi kebaikan apapun itu, sekecil apapun kebaikan itu pasti akan menjadi pengurang dosa. Itu ya satu. Yang kedua tadi itu, jadi pahala itu akan kita dapatkan pasti di akhirat. Tapi ada beberapa orang yang diberikan kenikmatan oleh Allah, pahala itu diberikan di dunia. Dan pahala yang diberikan di dunia itu tidak mengurangi sedikit pun pahala yang di akhirat. Nah, pahala yang diberikan di dunia itu tidak berwujud macam-macam, wujudnya bisa macam-macam. Kalau kita berbuat baik pada orang, maka orang juga akan berbuat baik pada kita. Itu namanya pahala. Makanya kalau di dalam ayat Al-Quran, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, orang yang berbuat baik maka sekecil apapun dia akan mendapatkan dan melihat pahala itu. Maksudnya melihat itu di mana? Ya di akhirat dan juga di dunia. Orang seringkali berbicara pahala itu kan dikembalikan di akhirat, tetapi sebenarnya enggak juga. Ada banyak pahala yang diberikan oleh Allah di dunia. Cuma pahala yang diberikan di dunia itu wujudnya sudah berwujud hukum alam, hukum sebab akibat yang diciptakan oleh Allah. Kalau Anda menabur, maka Anda akan menuai. Ini kan hukum sebab akibat, dan ini hukum alam. Hukum sebab akibat itu yang menciptakan Allah. Hukum alam itu juga yang menciptakan Allah. Hukum adi atau hukum kebiasaan itu juga yang menciptakan Allah. Misal kalau orang yang tidak mau berbakti pada orang tua, itu potensi untuk terhalang dari kesuksesan besar. Kalau orang misalkan berbakti pada orang tua, dia akan berpotensi besar menjadi anak yang sukses. Misalkan itu kan suksesnya di dunia. Artinya pahala itu diberikan di dunia. Kalau kita membantu. Tidak jauh jawaban dari Ustaz Agus, yaitu hikmahnya. Hikmah dari beramal soleh yaitu mendapatkan pahala yang di akhirat nantinya di Ustaz. Nah, untuk tema kali ini kita mendapat banyak pelajaran dari Ustaz Agus. Yang pertama yaitu beramal soleh. Nah, bagaimana cara adik-adik ini beramal soleh? Kita kan berpikir kita masih kecil, bagaimana kita mau beramal soleh? Nah, beramal soleh itu bisa dicontohkan dengan sedekah. Contohnya kita bersenyum kepada teman kita, itu sudah termasuk sedekah. Nah, dan yang kedua yaitu berbaik sangka. Nah, berbaik sangka ini
yaitu menerima takdir yang diberikan oleh Allah. Kita tidak boleh berburuk sangka kepada Allah. Bagaimana kita diberikan musibah, kita berburuk sangka, oh saya tidak baik ya, dan sebagainya. Itu mungkin dari Ustadz Agus ada kata-kata mutiara buat adik-adik yang sedang menonton ini. Jadi sekecil apapun kebaikan jangan diremehkan, karena dia akan berpotensi menghantarkan kita ke surga. Sebaliknya sekecil apapun keburukan jangan diremehkan, karena sekecil apapun keburukan itu akan berpotensi menghantarkan kita ke neraka. Gitu Bang Zid. Sekian dari edisi kali ini, saya mohon undur diri, berpamit pada adik-adik. Terima kasih sudah menyaksikan edisi kali ini. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe di channel YouTube Basnas Bojonegoro TV. Dadah.